warahmatullahi. Betul. Belum lulus, Bapak.
Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabid IKP TIK, Ibu Luciana Eskom, serta Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang berasal dari berbagai perangkat daerah di Kota Kediri, nggih niki. Nggih, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk pelatihan pembuatan peta. Nah, ini sebenarnya sepertinya sudah banyak yang mungkin telah mendapatkan materi ini, tapi nggak apa-apa kita sharing ke dari dasar dulu aja mengenai bagaimana pembuatan peta secara dasar menggunakan ArcGIS. Ini saya boleh share screen ya Mas? Share screen 2. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini itu untuk memahami antarmuka dan fungsi dasar di ArcGIS. Lalu ada bagaimana cara mengimpor data spasial dan atribut, kemudian membuat dan menyimpan peta dasar, selanjutnya melakukan styling pada data peta, dan yang terakhir menambahkan elemen peta seperti skala, legenda, dan judul yang nantinya bisa kita ekspor menjadi gambar peta yang utuh. Ngoten. Jadi kalau Archie sendiri tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya jadi seperti ini. Ketika kita buat new apa namanya eh new project. Jadi di sini akan muncul kotak seperti ini dan di sini kita bisa memilih blank map ataupun kita bisa memilih beberapa template dasar. Nah, di sini biasanya kita memakai blank map atau menyesuaikan dengan kertas yang apa namanya akan kita pakai untuk dicetak nanti. Nah, misalnya kita pakai blank map seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Akan di bagian sebelah kiri akan ada table of content yang nanti di sini akan berisi layer-layer. Jadi nanti jadi sama kayak kita menggambar di kertas gitu. Layer itu ibarat kertas, kita apa namanya? Kita bisa tumpuk-tumpuk untuk menghasilkan suatu gambar utuh dari suatu peta. Oke, mana tadi? Untuk menunya Archie sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada Arch Map, Art Catalog, dan Arch Toolbox. Dan di saat ini, tampilan ini itu merupakan Arch Map, sedangkan Arch Catalog selain dapat diakses secara terpisah di dalam folder hasil instalasi, seperti ini, kita juga bisa mengakses di bagian sebelah kanan dari Arch Map. Jadi di sebelah sini, ini ada Arch Catalog. Lalu juga ada Arch Toolbox, ini digunakan untuk alat analisis data. Nah, Arch Toolbox ini tempatnya ada di bagian ini. Kita bisa cari toolbox-nya di bagian search di sini. Kita bisa pakai banyak toolbox yang bisa kita gunakan dalam ArcGIS untuk analisis data. Oke, nah langkah awalnya tadi kita sudah membuka ArcMap dan sudah mencoba memilih blank map. Kemudian, nah di ArcGIS sendiri
kita mengenal yang namanya data spasial, yaitu mirip dengan data yang kita gunakan, yang kita simpan, atau yang kita buat di Excel. Namun dalam data spasial, data tersebut mengandung unsur lokasi. Jadi bisa jadi mengandung informasi geografik berupa eh, apa namanya titik tertentu, longitude, latitude, sehingga kita bisa eh, selain data berupa atribut, kita bisa memetakan data tersebut. Nah, dalam ArcGIS biasanya file apa namanya file geografis tadi itu disimpan dalam bentuk zip file. Ada juga yang berupa GeoJSON dan ada yang berupa raster. Itu dan pastikan dalam kita sudah memiliki koordinat dan proyeksi yang sesuai. Nah, biasanya proyeksi yang digunakan dalam apa namanya ArcGIS yang secara umum dipakai oleh orang-orang itu adalah proyeksi WGS 1984. Seperti apa itu nanti sekalian kita praktek saja. eh Lalu tips lain itu juga nanti usahakan semua file tersimpan dalam satu folder. Jadi ketika kita pindahkan ke laptop yang lain, projectnya tetap utuh dalam satu folder. Nah, untuk apa namanya add data spasial, langsung saja kita coba di sini. Jadi di sini sudah saya siapkan contoh shape file dari kota Kediri. Nah, di sini kita bisa gunakan add data di bagian atas. Nah, di sini ada banyak shape file yang tersedia di online terkait kota Kediri, mulai administrasi jalan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba pakai untuk administrasi desa. Misalnya ini. Oh ya, save file itu dibagi menjadi tiga, yaitu bentuknya titik, bentuknya garis, sama bentuknya area. Nah, kalau bentuk, misalnya kita punya eh, apa ya, misalnya data terkait lokasi rumah sakit misalnya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan pendekatan titik lokasi rumah sakit. Kalau misalnya jalan, kita bisa menggunakan shapefile berupa garis. Nah, kalau misalnya wilayah, misalnya seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain, kita bisa menggunakan shapefile berupa area. Nah, di sini kita akan coba menggunakan administrasi desa, kemudian kita tambahkan dengan jalan, terus kita coba, ini dulu aja wes. Area sama jalan Bisa misalnya. kecilin dikit kah? Gak wis, gak usah wis. Gak usah, gak usah. Pakai headset. Gak jadi, gak jadi. Kenapa? Oh, lanjut. Oke, siap. Jadi seperti ini. Nah, data shape file seperti ini untuk yang shape file dasar itu sangat banyak tersedia di online. Jadi kita tinggal googling saja. Misalnya kita ketik kabupaten apa namanya? Bentar. Misalnya kita cari kota kota Kediri save file. Nah ini eh mohon maaf saya pakai browsernya ChatGPT. Saya ganti Google dulu. Save file kota Kediri. Nah ini kita bisa download di sini indonesiageospatial.com. Di sini banyak sekali save file dari
kota-kota di Indonesia. Jadi nggak perlu buat lagi dari awal, kita tinggal pakai saja. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah memasukkan shape file berupa administrasi desa dan administrasi jalan. Bentuknya akan seperti ini. Dan biasanya di peta itu kita bisa ada koordinat. Nah, caranya mengeluarkan koordinat, kita bisa klik bagian layarnya di sini, layar yang utama di atas. Kita klik properties, kemudian kita pilih grid, kita pilih new grid, kemudian kita pilih measure grid seperti ini. Kemudian kita pilih next, kita pilih next, finish, apply, oke. Nah, biasanya peta kan ada koordinat seperti ini ya. Nah, kita bisa manipulasi apa namanya uk- ukuran dari grid ini di bagian properties. Nah, di sini untuk intervalnya kita bisa atur, misalnya intervalnya 0,5 untuk untuk X dan misalnya 0,5 untuk Y, apply. Nah, ini. Kemudian koordinat sistem kita pastikan kita pakai yang tadi secara apa namanya eh yang sering dipakai orang yaitu WGS 1984. Oke, jadi seperti ini tampilan peta Kota Kediri berdasarkan administrasi desa dan jalan. Untuk mengeluarkan apa namanya nama-nama, misalnya nama desa, kita bisa klik kanan di bagian sini, administrasi desa ini, kita ganti nama dulu. Misalnya ini saya ganti nama desa dan ini saya ganti nama menjadi jalan. Oh, di sini, oh ya, kota ya. Kelurahan, kelurahan, kelurahan. Oke. Nah, untuk melihat datanya, kita bisa klik kanan di bagian kelurahan ini, lalu kita bisa klik. Oke, siap. Oke, ini tak ulangi aja. Del, remove. Eh, kita ulangi dari awal aja nggak apa-apa, wis. Blank, no. Jadi seperti ini, ngasih kosongan, lembarnya masih kosong, kita isi dengan shape file yang ada di sini, add data, kita cari shape file yang sudah tersedia, misalnya administrasi desa, ini untuk mengeluarkan peta kelurahan, kemudian kita pakai jalan, misalnya ini kita add, nah seperti ini. Terus untuk mengganti nama, kita bisa double klik di sini jalan, dan di sini eh, kelurahan ya tadi ya, kelurahan. Oke, siap. Nah, untuk melihat tabel
data dalam shape file tersebut, kita bisa klik kanan, kemudian open atribut tabel. Seperti ini. Jadi ini data-data yang ada di shape file kelurahan. Ada nama dari kelurahannya, di sini pakai name OBJ atau nama objek. Kemudian ada kecamatan itu di ini WAD MKC sama dia masuk wilayah kota atau kabupaten itu dalam atribut WAD MKK. Nah, ini eh kita nggak apa namanya kelurahannya nggak semua kelurahan apa eh yang keluar di sini itu nggak cuma kelurahan yang ada di kota Kediri, tapi yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri juga dia keluar. Jadi kalau kita mengeluarkan nama desanya, kita bisa klik kanan di bagian shape file kelurahan tadi, kita klik label feature, kemudian kita klik properties, kita pilih label, kemudian kita pilih name object. Seperti ini. Kita bisa atur ukuran hurufnya sama pakai huruf apa. Kita apply seperti ini dan akan keluar labelnya. Ini label apa namanya desa yang ada di kota Kediri maupun yang berbatasan dengan kota Kediri. Misalnya kita coba jalannya kita hilangkan dulu seperti ini. Jadi ini penyebarannya. Nah, di beberapa hasil data itu kelihatan ada yang satu ada dua kelurahan yang punya nama sama. Misalnya Jagalan sama Jagalan. Nah, ini nanti bisa kita merge. Terus ada juga kita coba sorting di sini. Nah, ini seperti Blaba ada dua, terus Sidomulyo juga dua, Singonegara juga dua. Jadi masih apa ya istilahnya shape file itu masih kacau. Nah, misalnya kebutuhan data kita hanya ingin kelurahan yang ada di apa namanya kelurahan yang ada di kota Madya Kediri saja, kita perlu istilahnya mendelete yang nggak kita butuhkan. Misalnya seperti ini, kita sort dulu. Jadi yang bawah itu kota Madya Kediri, sedangkan yang atas ini itu dari Kabupaten Kediri. Kita coba delete dulu yang Kabupaten Kediri. Kita masuk ke bagian editor, start edit, klik kanan, kita bisa delete selection. Nah, kalau sudah di delete yang area-area di yang berbatasan, ini kita bisa menggabungkan desa-desa yang tadi masih double. Sebentar, kita stop editing dulu, kita simpan. Kemudian kita sort di sini. Nah, seperti ini, Tosaren ada dua. Kalau kita lihat di peta, Tosaren ini sama ini. Jadi ada dua area seharusnya. Ini kita joinkan dulu yang double-double seperti ini. Dengan cara editor, start edit tadi sudah di start. Habis itu kita pilih merger. Ini kita merger satu-satu yang double. Ini dengan ini kita merger lagi. Singonegara kita merger. Pakundan kita merger.
Jam Saren. Wah, ini jam Saren ada dua ya, Mas ya? Yang bener yang mana ini, Mas? Oh, memang terpisah ya. Nah, kalau ini jagalan memang anu ya, jadi satu kan ya? Oke. Berarti ini jagalan tak jadikan satu ya. Tamers, kemudian ada lagi enggak? Oke, sudah. Kemungkinan sudah. Kita close. Nah, di sini untuk apa namanya? Pewarnaannya, kita bisa double klik di bagian sini. Kita bisa pilih warna yang kita suka dengan fill color seperti apa dan outline-nya juga seperti apa serta ketebalan outline-nya seperti apa. Misalnya kita pakai warna kuning, outline white-nya kita pakai satu dan outline color-nya kita pakai misalnya nggak terlalu tebel ke hitam, kita pakai abu-abu aja screen. Nah, itu untuk mengganti format tampilannya. Kemudian untuk misalnya kita punya data per masing-masing apa namanya kelurahan misalnya. Bagaimana cara membuat datanya? Nah, kita bisa mengklik Open Attribute Tabel. Kemudian di sini pastikan dulu editornya dalam keadaan stop dulu. Jadi yang sudah kita lakukan pengeditan tadi kita simpan. Kemudian untuk membuat apa namanya kolom baru untuk suatu data baru tertentu, kita bisa klik di bagian pojok kiri atas di bagian tabel. Kita bisa pilih Add Field di sini. Nah, misalnya di sini apa namanya kita bisa tulis kepadatan penduduk lah misalnya. Penduduk. Oh ya, untuk penamaannya kita nggak bisa menggunakan spasi, jadi kita harus pakai underscore dan kalau bisa dibuat singkatan saja karena ada maksimumnya berapa gitu kalau nggak salah untuk penamaannya. Nah ini terlalu panjang, jadi kita singkat aja, misalnya kepadatan penduduk pakai KP seperti ini. Terus misalnya kita punya data lagi apa ya misalnya kepadatan penduduk, misalnya kalau dari apa ya eh, penyakit, misalnya jumlah penderita TBC, penderita TBC per desa misalnya. Nah, seperti ini. Jadi akan ada kolom baru untuk data KP yang datanya masih kosongan. Nah, untuk mengisinya kita bisa melakukan start editing di bagian editor ini. Nah, ini bisa kita isi angka dari masing-masing eh, desa untuk kepadatan penduduk dan apa namanya penderita jumlah penderita TBC. Nah, ini saya coba random saja datanya ya Mas ya. Sebagai contoh saya random. Misalnya kita buka Excel dulu. Blank. KP sama PTBC. Kita coba siapkan data. Nah, misalnya di Excel kita punya data seperti ini. Ini sudah
diurutkan berdasarkan wilayah tadi, bisa kita copy ke dalam sini dengan cara pastikan di paling atas dulu. Bentar. Nah, di sini kita lakukan paste di sini. The value you enter, oke. Ini kebanyakan. Bentar. 1, 2, 3, 4. Kita stop dulu. No, karena tadi ada yang digabung, jadi perlu dikurangi 4. Bentar. Stop editing. Ini saya kurangi 4. Jadi ini. Jadi kita ngopinya per masing-masing kolomnya. Klik kanan paste. Masih ada data yang lebih. Bentar. Oh, sudah. Oke. Kemudian random saja. Oh, sampai sini ya. Oke. Oke. Ini klik kanan paste. Oke, sudah. Misalnya seperti ini. Nah, kita lihat dari masing-masing KP dan PT penderita TBC, angkanya berbeda-beda. Nah, kita bisa mengeluarkan tampilan statistiknya dalam peta dengan bentuk warna yang berbeda dengan cara klik kanan bagian properti seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian simbologi. Nah, apabila datanya berupa teks, kita bisa pilih bagian yang kategori ini untuk membagi berdasarkan teks. Sedangkan tadi bentuknya numerik, jadi kita bisa menggunakan quantity yang ada di sini. Di ini kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Saya pakai default di sini. Untuk datanya tadi kita simpan di eh, data misalnya KP, kepadatan penduduk ini. Nah, ini ada banyak cara untuk mengklasifikasikan. Nah, di sini secara default ada metode natural break atau Cheng. Nah, kita bisa milih, kita bisa buat secara manual atau pakai metode yang lain. Ada equal interval, seperti ini yang intervalnya sama. Kita tinggal setting, misalnya kelompoknya ada 6 nih misalnya. Nah, kita bisa pilih ini, equal interval. Oke. Bentar. Equal interval 6 terlalu 4 gitu. Oke. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi semakin gelap warnanya, maka kepadatan penduduknya juga semakin besar. Nah, nilainya kalau kita ingin mengeluarkan angkanya berapa, selain kita mengeluarkan nama apa namanya, nama desanya, kita bisa juga menambahkan apa namanya, nilai angkanya dengan cara klik kanan, properties seperti ini. Kemudian kita masuk ke label, masuk ke expression. Jadi tadi ada nama objek. Selanjutnya kita tambahkan dengan nilai apa tadi? Sebentar. Kelurahan. Nah, ini nilai KP-nya tadi seperti ini. Jangan lupa tadi untuk tandanya pakai plus. Ketika kita apply, jadi selain nama desanya, angkanya juga akan keluar di sini. Itu. Kalau memang kita ingin mengetahui angkanya berapa sih di masing-masing desa.
Nah, itu dapat kita modifikasi sesuai keinginan kita. Di sini saya kembalikan lagi, misalnya kita pakai nama objek saja. Nah, biasanya, oh ya, tadi saya lupa untuk dalam peta kita kan biasanya ada di apa namanya di bagian kiri, kanan, atas, bawah kan ada koordinat ya. Untuk membuat koordinat, saya ulangi tadi, klik kanan properties pada layar, kemudian kita bisa masuk ke bagian grid di sini, masuk ke new grid, kita bisa pilih yang bagian measure grid seperti ini. Kemudian, nah di sini bagian intervalnya kita bisa mengatur sesuai keinginan kita atau default dibiarkan saja ya monggo. Kalau saya setting seperti ini misalnya intervalan 0,05 derajat. Apply. Nah, seperti ini. Oh, di sini oke. Di sini misalnya ini terlalu gelap. Kita coba pilih yang bagian ini aja. Ini nggak terlalu gelap sehingga tulisannya juga nggak ketutup oleh warna yang hampir mirip. Kemudian di dalam peta, ntar kita masuk ke layar. Di dalam peta sendiri, kita biasanya ada arah mata angin. Kita bisa tambahkan di bagian insert seperti ini. Kita klik OK, dan ada arah mata angin. Kita bisa taruh, perbesar ukurannya, disesuaikan saja. Kemudian biasanya ada yang namanya skala seperti ini. Kita bisa pilih banyak bentuk skala. Nah, ini misalnya kita pakai yang ini. Kita bisa lihat bahwa oh segini itu sekitar 0,5 kilometer. Mil ya. Di sini kita bisa ganti ke dalam satuan lain, misalnya kilometer. Jadi tinggal kita double klik, masuk ke unit, divisi unit. Ini kita bisa ganti mau pakai meter atau kilometer, monggo disesuaikan saja. Terus untuk labelnya, karena bahasa Indonesia, kita pakai eh, kilometer atau kita singkat KM saja. Kita terus gapnya juga bisa diatur, misalnya pakai 1 PT. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita taruh sini. Kemudian di dalam peta itu juga biasanya ada judul ya. Kita bisa buat judul, misalnya kita mau buat di atas. Ini kita tampilkan satu map, kita bisa pakai zoom to layar. Terus ini kita taruh di bawah sini. Kemudian kita tambahkan judul di bagian atas ini. Kita bisa membuat kotak seperti ini untuk judulnya, kotak judul. Kemudian kita tambahkan teks untuk menulis judulnya. Misalnya peta kepadatan penduduk Kota Kediri. Dalam kutip, data dummy. Kita buat sendiri. Kita random tadi. Nah, ukurannya dapat kita sesuaikan dengan cara double klik tulisannya. Kita masuk ke change symbol.
Kemudian kita bisa pilih style fontnya seperti apa dan size-nya seberapa. Misalnya kita besarkan pakai 18 dengan bold, apply. Oke, jadi seperti ini. Agak kita geser. Oke. Nah, kemudian di dalam peta juga ada yang namanya legenda. Jadi kita bisa klik bagian insert, terus pilih legend. Nah, di sini kita bisa pilih kelurahan, karena tadi yang datanya KP itu ada di kelurahan. Di sini kita pakai legenda, titik dua, next. Kemudian kita bisa atur bordernya seberapa besar, misalnya 1 poin. Kemudian untuk backgroundnya, misalnya kita pakai putih dengan gap sebesar 10. Next, next, finish. Nah, nanti legendanya seperti ini. Kita bisa menyesuaikan ukurannya. Misalnya taruh sini aja deh. Oke. Nah, biasanya seperti ini ya. Ada secara dasar, ada arah mata angin, ada skala sama legenda. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya data titik, misalnya seperti ini, saya ada website Siska Perbapo. eh, ini websitenya Pemprov Jatim. Nah, kita misalnya mau memetakan eh, harga dari pasar yang ada di Kota Kediri. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya per tanggalnya kita bisa pilih tanggal berapa. Misalnya di sini tanggal 24 misalnya. Areanya kita bisa pilih Kota Kediri. Kemudian pasar di Kota Kediri ada 3. Misalnya kita pilih Pasar Sentono Petek. Kita klik tampilkan. Nah, ini data harga di Pasar Setono Betek tanggal sekian. Mungkin Pak Arif lebih tahu mengenai data ini, Nje. Nah, misalnya kita ambil eh, data terkait apa ya, minyak goreng curah misalnya. Nah, ini agak sulit di sini eh, terkait penyajiannya karena kita harus menunggu beberapa lama nanti baru dia akan berubah datanya ke data yang lain. Nah, untuk mengakses data yang lain tersebut, kita bisa, nah ini dia berubah beberapa saat. Karena datanya agak lama nunggunya, kita bisa pakai bagian inspect di sini. Nah, di sini ada coding datanya, coding HTML-nya. Nah, kita bisa klik bagian sini, misalnya di sini, untuk melihat bagian-bagian mana saja coding yang menampilkan data. Nah, di sini per masing-masing div mulai dari sini sampai yang paling bawah sini itu menampilkan data-data eh, yang ada di harga konsumen ini dan yang berubah. Dan ini yang aktif yang kelihatan, sedangkan yang nggak kelihatan kita bisa buka di sini. Nah, misalnya kita cari eh, minyak goreng curah. Ini daging sapi. Beras premium. Kita bongkar minyak goreng minyak kita. Premium. Nah, ini.
minyak goreng curah di pasar Setono Betek itu tanggal 24 harganya 19.000 nggih. Jadi kita catat dulu. Di sini saya buat Excel baru. Pasar nanti ada koordinat, ada X, latitude, longitude, ada latitude, kemudian harga minyak goreng curah. Harga minyak goreng curah. Kita singkat MG, HMGC aja. Nah, di sini untuk pasar Setono Betek 19.000. Kemudian kita ganti untuk pasar bandar ya. Pasar bandar minyak curahnya 18,5. Kita masuk ke sini. Pasar bandar 18,5. Pasar Pahing kalau nggak salah tadi. Kita cek harganya 19. 19.000. Oke. Nah, untuk melihat koordinat lokasi dari masing-masing pasar, kita bisa menggunakan Google Map. Kita cari pasar yang pertama, pasar Setono Betek, pasar Setono Betek Kediri. Nah, ini. Nah, titik koordinatnya bisa kita ambil di sini di bagian URL-nya. Kita copy dulu, kita buka Excel, kita masukkan per masing-masing. Ini untuk longitude-nya, bentar. Undo, oke. Kemudian ini untuk latitude-nya. Kemudian pasar bandar di sini kita copy dulu koordinatnya. Kemudian yang terakhir pasar Pahing. Di mana pasar Pahing? Pasar Pahing Kediri. Oke, ini kita copy koordinatnya. Jadi seperti ini data yang kita punya. Selain data atribut, harga minyak goreng curah, kita juga perlu mencari data lokasi, koordinat lokasi berupa longitude dan latitude. Nah, untuk menggambarkan titik-titik pasar ini dalam ArcGIS, kita bisa membuat shapefile terlebih dahulu di bagian Arch Catalog. Misalnya
Kita bisa klik kanan di sini, New Shapefile. Nah, di sini kita kasih nama shapefile pasar. Ada fitur tipe. Ini karena pasar bentuknya titik, jadi kita pilih poin. Kemudian untuk koordinat sistemnya, kita pakai WGS 1984 di bagian Geographic Coordinate System. Masuk ke Word, dan kita pilih WGS 1984. Shape file name, oh sudah ada, kita ganti pasar 01 misalnya. Oke, ini pasar 01, kita rubah namanya jadi pasar. Nah, shape filenya di bagian untuk pasar sudah masuk di legenda, tapi belum, datanya masih kosong. Ini datanya masih kosong. Nah, kita perlu membuat kolom dulu. Kita pastikan dulu ini stop. Kita simpan dulu yang tadi-tadi. Kita bisa membuat kolomnya di add field. Misalnya tadi nama pasar. Nih, kemudian, sebentar. Nama pasarnya tadi kita delete dulu aja. Kita ulangi pasar. Ini kita rubah menjadi teks. Ya, wis benar. Kemudian tadi eh, terkait harga minyak goreng curah, kita pakai search integer, angka bilangan bulat. Nah, kemudian untuk mengisinya, kita bisa menggunakan start editing seperti ini. Nah, kemudian kita bisa eh, memulai untuk mengisi titik-titiknya dengan cara kita klik create feature, kita pilih bagian pasar yang titik tadi, SAP titik. Kemudian ketika kursor masuk di peta, akan ada bentuk seperti ini. Kita klik kanan, kita lakukan absolute XY. Nah, di sini kita perlu memasukkan longitude sama latitude. Kita masukkan satu-satu. Misalnya untuk pasar Setono, Platform P, jadi nunggu dibayar dulu baru bisa dibeli. Terus masih dibantu dibuatkan pajak sama Mbak Nana. seperti ini. Kalau sudah, kita klik enter. Ini untuk pasar yang pertama. Pasar yang kedua sama, kita klik kanan, absolute XY. Kita masukkan longitude, latitude yang kedua. Oke. Dan yang terakhir, copy. Ini untuk yang pasar ketiga. Oke, selanjutnya biar nggak riweh, nama-nama dari kelurahan kita hilangkan dulu. Seperti ini. Kita ganti dengan nama pasar, tapi kita isi dulu data nama pasarnya. Jadi tadi, sebentar, ini kok ada 4 ini. Eh, kita stop editing dulu. 1, 2, 3, 4 kelebihan. Kita cek tadi. Oh, ini keklik di sini. Kita delete dulu. Yang kelebihan tadi
Yang ini kita delete, delete selection. Nah, oke. Kita isi datanya, kita tinggal kopas saja dari data yang ada di Excel, nama pasarnya, kemudian untuk harga minyak gorengnya. Nah, kemudian kita bisa setting, ini kita stop dulu, kita simpan, kemudian kita keluarkan labelnya, kita setting labelnya di bagian properties, label, di sini kita pilih pasar, kita tambahkan HMGC misalnya, harga di masing-masing pasar. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi keluar nama pasar sama harganya di masing-masing pasar. Oke, untuk sementara kelurahannya ini saya ganti. Kita kembalikan ke fitur aslinya. Oke. Nah, ini untuk data harga minyak goreng di masing-masing pasar. Jadi kita namakan peta minyak, harga minyak goreng di masing-masing pasar di Kota Kediri. Misalnya saja seperti ini. Oke. Nah, untuk menyimpan projectnya, kita bisa save as, kita bisa taruh di manapun dari tes Kota Kediri. Ntar, ya mungkin gunakan fasilitas file, ekspor, ya, oke. Nah, di sini misalnya kita tulis minyak goreng curah 2. Resolusinya bisa kita atur, kemudian formatnya ada banyak pilihannya dari EMF sampai GIF. Di sini paling enak bisa kita pakai PNG atau JPG. Oke, filenya dapat kita lihat di folder yang tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk eh, save file berbentuk titik. Kemudian kalau misalnya kita punya data, lalu kita ingin menganalisisnya dengan analisis statistik misalnya. Oke, kita kembalikan lagi ke data kelurahan yang tadi. Misalnya terkait banyaknya penderita TBC.
misalnya. Nah, dalam analisis statistik seringkali kita mengenal yang namanya analisis regresi untuk melihat apakah ada pengaruh atribut lain terhadap atribut tertentu yang kita jadikan sebagai fokus utama. Nah, di sini misalnya kita tadi punya data kepadatan penduduk. Nah, kita ingin melihat apakah kepadatan penduduk ini berpengaruh terhadap apa namanya banyaknya pasien TBC. Nah, ini bisa kita lakukan dengan analisis regresi yang ada di dalam ARCGIS. Caranya, kita bisa masuk ke bagian search, kita klik bagian sini, kita ganti dengan regression. Nah, di sini ada exploratory regression, ada geographically weighted regression, ada ordinal least square atau OLS. Nah, di sini kita bisa milih yang exploratory regression. Nanti akan keluar kotak seperti ini. Kemudian kita bisa pilih input feature. Tadi feature-nya kelurahan. Nah, di sini untuk variabel yang menjadi dependent variable atau variabel yang menjadi fokus utama yang dipengaruhi adalah PTBC, pasien tuberkulosis. Sedangkan yang mempengaruhi kita akan coba menggunakan KP. Oke. Kemudian untuk yang lain itu hanya opsional, kita nggak usah isi, nggak apa-apa. Kita klik OK. Nah, di sini nanti akan ada analisis. Kita tunggu analisisnya. Bentar, kok nggak keluar hasilnya? Oh, tuh, 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 tuh. Kita ulangi. Ini tadi PTBC sama KP. Show health, environment. Bentar, bentar, bentar. Optional. Berapa seharusnya? Kita klik OK. Seharusnya akan keluar hasilnya di bagian sebelah kanan. Sebelah kiri. Tapi ini kok nggak keluar ya. View, view, view. Report. Graph. Dan data layout. Data view. Dan scroll back. Table of content. Sales. Windows. Bagian analisisnya. Gimana ya? Oh, bukan. Analisis image. Seharusnya hasilnya keluar di sini sih. Cuma di sini kok nggak keluar kotaknya untuk reportnya. Bentar.
Bukan. Oke, sepertinya artisnya yang ini menu untuk itu nggak keluar. Iya. Oke, Mas Arif, sepertinya kalau korelasi kita coba aja. Oh, kalau korelasinya adalah korelasi antar variabel, kita bisa lakukan di Excel. Tapi untuk korelasi, misalnya korelasi spasial, kita bisa menggunakan auto correlation. Auto correlation ini ada namanya spatial auto correlation. Pasar misalnya, fieldnya kita pakai bentar, kok pasar? Kelurahan. Di sini ganti ke PT, generate report. Ini tetap default, standar. Kita klik OK. Masih proses, hasilnya. Oh iya, kotak hasilnya seharusnya ada di sebelah sini. Nggak keluar. Bentar. Select feature. Atau kita simpan dulu aja ini. Ini yang tadi. Dites. Kita coba dulu. Habis kebuka apakah tadi nanti keluar atau enggak. Kita coba sih. Karena ini habis udah lama juga nggak pakai ini. Jadi saya coba cari instalasi baru. Apakah toolbox-nya jalan atau enggak. Kita cek dulu. Masih proses buka ArcGIS agak lama untuk bukanya. Oh ya, sambil intermezzo aja. Untuk pengambilan koordinat itu masih masih apa namanya? Lebih baik melakukan penelitian dari apa namanya? Google Map. Untuk tadi saya coba menggunakan AI untuk memetakan minta koordinat misalnya apa namanya? Pasar Kediri misalnya. Nah, ini kalau kita pakai AI, koordinatnya sepertinya belum terlalu tepat banget digunakan. Jadi, baik itu Gemini, tadi juga saya coba, ini seperti ini, promptnya, keluarnya dia ngarahkan ke Google Map, sementara ChatGPT nilainya kadang nggak pas dengan apa koordinat dari Google Map, jadi lebih baik pakai Google Map dulu. Noten. Oke, kita coba lagi. Apakah kita coba ulangi untuk spatial correlation. Spatial auto correlation. Jalan, kelurahan, general report. Oke.
Kita cek. Ah, ini. Oke, keluar Mas. Jadi minta di restart tadi nggak keluar hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini untuk autokorelasi. Nah, di sini artinya apa? eh jadi data apa namanya penyebaran tuberkulosis tadi kita lihat nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya itu eh, di kurang dari 0,05 berarti dia terdapat korelasi. Artinya korelasi di sini adalah korelasi spasial. Semakin apa namanya kedekatan antar lokasi itu berpengaruh pada eh, penyebaran tuberkulosis. Tapi kalau ini karena tadi datanya random, hasilnya ternyata nggak signifikan. Gitu. Itu sih untuk autokorelasi spasial. Jadi kita bisa tahu apakah dia ada penyebaran yang disebabkan hubungan dengan tetangganya atau tidak. Gitu. Baik, Mas Arif. Gitu, Mas Arif. Punten. Untuk materinya nanti akan saya share ke Pak Arif, ya. Mungkin nanti bisa ditaruh di apa namanya Google Drive, bisa disebarkan ke teman-teman. Jadi nanti akan saya share dari file apa namanya file save filenya, PPT sama hasil dari penyimpanan ini semua. Luar negeri.
Sama-sama Mas Arif. Ya, siap-siap. Siap-siap, siap. Amin. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.